Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Halo sahabat religius semuanya, selamat datang di program podcast MAN 8 Jombang. Saya Anissa Hidayatur Rahma selaku host di podcast kali ini. Dan alhamdulillah kita kedatangan narasumber yang baru saja meraih kejuaraan. Mereka adalah Rifki Aldi Pratama dan juga Bima Satriawan Putra Pratama. Mereka berdua merupakan peraih kejuaraan silat. Oke, gimana nih kabarnya Bima dan Rifki? Alhamdulillah baik. Oke, sehat? Sehat, alhamdulillah. Jadi sejauh mana sih persiapannya atau apa saja hasil yang sudah kalian dapatkan sejauh ini? Pertama-tama kami ucapkan selamat atas kejuaraannya untuk Bima dan Rifki yang telah meraih kejuaraan silat ganda full dan juga solo kreatif remaja putra tingkat kabupaten. Oke, pertanyaan pertama untuk Bima dulu, nanti ada sesi kedua untuk Rifki. Kemenangan ini adalah hasil, namun apa yang kamu anggap sebagai aspek pembinaan silat yang paling krusial, penting dan berpengaruh besar yang harus dipertahankan atau diubah agar Indonesia mampu bersaing di kancah internasional secara berkelanjutan? Aspek paling krusial menurut saya adalah pembinaan berjenjang yang terarah dari usia dini hingga profesional. Selama ini kita kuat dalam tradisi, namun kekurangan dalam memilih atlet profesional. Yang perlu ditingkatkan adalah pendekatan ilmiah dalam latihan agar tidak kalah dengan negara lain yang berteknologi lebih maju. Oke, apa yang kurang konsisten? Misalnya ada seorang siswa yang sudah menjuarai kejuaraan dan tidak ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dan malah memilih untuk tidak berlatih. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Dalam konteks persaingan, seberapa jauh kamu setuju bahwa sportivitas harus mengalahkan ambisi kemenangan? Bisakah kamu memberikan satu contoh nyata di mana prinsip ini diuji selama lomba dan bagaimana seharusnya atlet profesional merespon situasi tersebut? Sportivitas lebih diutamakan dari ambisi kemenangan karena kita harus selalu merespek lawan dan tidak memandang rendah lawan yang sedang kita hadapi. Untuk contohnya, misal ada seorang lawan kita yang sedang cedera dan terjatuh parah, bisa saja saya menyerang untuk mencuri poin, tetapi atlet profesional harus beretika karena kemenangan sejati bukan sekedar angka di papan skor, tetapi juga penghargaan terhadap nilai kemanusiaan dan sportivitas. Oke, gimana jika kamu menyerang lawan yang sedang cedera atau jatuh kesakitan? Apa kamu tetap menyerang? Tentu saja tidak, karena saat lawan itu sudah terjatuh parah, pertandingan akan dihentikan oleh wasit dan memanggil medis untuk menangani kecederaan itu. Oke, selanjutnya, momen berkesan seringkali didasarkan pada emosi. Kan tetapi jika dinilai secara objektif, apa tantangan teknis atau mental paling signifikan yang berhasil kamu taklukkan dalam kompetisi ini? Dan bagaimana pengalaman itu mengubah pandangan kamu tentang batas kemampuan diri seorang atlet? Tantangan terbesar saya adalah mengendalikan mental saat menghadapi lawan yang berpotensi lebih tinggi. Teknik bisa dilatih saat latihan, tetapi menjaga fokus di tengah pertandingan adalah masalah sesungguhnya. Setelah berhasil melewati itu, saya menyadari bahwa atas kemampuan atlet seringkali bukan terletak pada fisik, tetapi juga pola pikir. Pengalaman ini membuat saya percaya bahwa kekuatan mental bisa merubah potensi yang sebelumnya saya anggap mustahil. Oke, baik. Pertanyaan sesi kedua untuk Rifki ya.
Menurut kamu, apakah suasana pertandingan yang sangat kompetitif lebih merugikan atau menguntungkan performa atlet? Dengan kata lain, apakah tekanan luar yang intensif merupakan obat atau racun bagi potensi maksimal atlet silat? Tentu saja selain faktor dari dalam diri kita, faktor dari luar seperti suasana pertandingan juga sangat berpengaruh untuk motivasi diri kita agar menunjukkan performa maksimal kemampuan yang kita miliki. Oke, performa yang kamu miliki apa? Seperti kekuatan, daya tahan, dan kelincahan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Kecemasan atau kegugupan adalah hal yang wajar. Namun, dari perspektif psikologi olahraga, bagaimana kamu menilai efektivitas metode yang kamu gunakan untuk mengelola kegugupan? Apakah metode tersebut secara ilmiah terbukti efektif untuk peningkatan performa atau hanya bersifat personal? Percaya diri dengan kemampuan yang sudah kita miliki, dengan latihan cukup berkualitas dan teratur, rasa cemas dan gugup otomatis akan hilang dengan sendirinya. Secara mental kita siap menghadapi pertandingan tersebut. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih buat Bima dan Rifki berdua. Melihat durasi latihan kalian, dapatkah kalian berargumen bahwa keberhasilan di silat lebih ditentukan oleh kualitas latihan yang intensif dan strategis, bukan sekedar jam terbang? Dan apa bukti spesifik dari persiapan yang kalian mendukung argumen tersebut? Ya, saya setuju dengan argumen tersebut bahwa keberhasilan sangat ditentukan oleh kualitas latihan yang intensif dan strategis. Latihan langsung didampingi oleh pelatih yang lebih profesional dan sangat berpengalaman. Oke, baik. Terima kasih. Terus kalau latihannya kapan aja ini? Buat Bima dulu. Kalau di saya 1 minggu itu 2 kali pertemuan, hari Jumat dan hari Minggu. Kalau hari Jumat sekitar 3 jaman dari setengah 3 sore hingga jam 5 sore. Kalau hari Minggu sekitar jam 8 pagi hingga jam 12 siang. Oke. Kalau Rifki? Kalau untuk saya latihan hari Kamis dan hari Sabtu. Kalau Kamis setelah sholat Isya sampai selesai, dan hari Sabtu jam 2 siang sampai jam 5. Oke, baik. Buat sahabat religius semuanya, terima kasih atas waktunya telah menyaksikan podcast kali ini. Jangan lupa pantengin terus akun sosial media Man8 Jombang. Saya Annisa Hidayatur Rahma bersama Rifki Aldi Pratama dan juga Bima Satriawan Putra Pratama pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man8 Jombang, Dastra Prima.